Halo, jumpa lagi dengan saya dalam hidangan selingan. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat hidangan ini. Kacang merah dan wedang bajigur. Sebuah keretakan keluarga antara persaudaraan atau antara anak dan orang tua, pemulihan ini butuh waktu yang cukup lama dan tidak mudah. Ada sebuah kisah dari Elizabeth Barrett Browning di mana dia mengalami suatu hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak menyetujui perkawinannya dengan Robert Browning. Alhasil orang tuanya tidak mengakui Elizabeth Barrett Browning sebagai anaknya lagi. Selama 10 tahun Elizabeth Barrett Browning menuliskan surat yang dituliskan dengan perasaannya, dengan kata-kata yang sangat dipikirkan untuk mendapatkan kembali hubungan dengan kedua orang tuanya. Selama 10 tahun dia kirim terus suratnya, saudaraku. Tetapi suatu hari tiba-tiba Elizabeth Barrett Browning mendapat sebuah bingkisan kotak besar dari pos dan dia sangat antusias membukanya. Ketika dia membuka kotak itu dia sangat kaget karena ternyata isinya adalah surat-surat yang ia kirimkan kepada orang tuanya tanpa dibuka, saudaraku. Dia sungguh sedih, saudaraku. Dia mengatakan apa artinya dia usaha ini selama 10 tahun ini. Tidak ada artinya, tidak ada hasilnya apa-apa. Tetapi hari ini surat-surat Elizabeth Barrett Browning ini menjadi sebuah literatur Inggris klasik, saudaraku. Dan ini dikatakan surat-surat yang paling indah. Karena ternyata surat-surat ini berdampak atau berpengaruh kepada masyarakat, kepada orang banyak yang saat itu kehilangan hubungan dengan keluarganya. Ketika mereka membaca, mereka menemukan cara bagaimana mereka bisa berhubungan kembali dan pemulihan keluarga itu terjadi. Dan surat-surat dari Elizabeth Barrett Browning yang ditolak oleh kedua orang tuanya justru memberkati masyarakat Inggris waktu itu. Memulihkan sebuah hubungan yang retak tidaklah mudah. Kita hari ini harus terus bersikap untuk mematikan diri kita sendiri dan terus berusaha untuk merendahkan diri dan mencari cara dari Tuhan untuk dapat hubungan keluarga itu kembali lagi. Karena kita tidak mau kita mati dengan membawa kebencian ataupun kita mati dengan dibenci orang. Yakub pernah bersalah dengan Esau karena Yakub menipu hak kesulungan yang seharusnya Esau dapatkan dengan sepiring kacang merah. Akhirnya apa? Hubungan antara kakak beradik saudara kembar ini menjadi permusuhan dan dendam dan kebencian daripada Esau, dan dikatakan dalam Alkitab bahwa Esau ingin membunuh Yakub. Yakub juga terus bergumul dalam hidupnya karena dia merasa bersalah. Dia terus mencari cara bagaimana dia bisa kembali berhubungan baik, mendapat kasih dari Esau, saudara kembarnya. Suatu hari dia bertemu di dalam doa seorang malaikat dan dia bergulat minta berkat daripada malaikat itu karena dia ketakutan ingin bertemu dengan kakaknya atau ingin bertemu dengan saudara kembarnya. Akhirnya malaikat itu memelecokkan atau mematahkan pangkal sendi paha Yakub dan dia memberkati Yakub. Itu dikatakan dalam Kejadian 32 ayat 25. Untuk pertemuan dengan Esau, dia coba supaya mendapat kasih, dia berikan, dia siapkan 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 onta, 40 lembu, 10 lembu jantan, 20 keledai dan 10 keledai jantan, dan beberapa orang suruhannya yang akan diberikan kepada Esau.
supaya mendapat kasih, dan dia ingin pemulihan keluarga itu. Ternyata doa pergumulan Yakub dengan Tuhan mendapat hasil, karena ketika dalam Kejadian 33, ketika dia berjumpa dengan Esau, saudara kembarnya, ia sendiri berjalan di depan anak dan istrinya, lalu ia sujud ke tanah 7 kali hingga ia sampai dekat dengan kaki kakaknya. Dalam Kejadian 33 ayat 4, apa yang dirubah oleh Tuhan? Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, di dekatnya Yakub, dipeluknya lehernya, diciumnya Yakub, lalu mereka bertangis-tangisan. Saudaraku, pemulihan keluarga itu tidak mudah. Hanya melalui pertolongan Tuhan Yesus, engkau dapat memulihkan keluarga yang retak sedemikian rupa, akan menjadi bersatu karena kasih Tuhan. Hari ini saya membawa hidangan selingan itu sepiring kacang merah. Dan ini enak sekali, saudaraku. Kacang merah ini direbus, hanya diberi garam, dan masih panas. Dimakan sebagai camilan, saudaraku. Dan ini sehat, saudaraku. Karena tidak perlu digoreng, tetapi direbus. Makanan sepiring kacang merah ini, kalau saudara sementara kerja di komputer, saudara dapat sambil lalu makan ini, atau nonton TV, atau nonton YouTube, saudara sambil makan ini, enak, saudara. Makanan ini dipadu-padankan dengan minuman wedang bajigur. Wedang bajigur terbuat dari kopi, kasih jahe, lalu dengan santan, kasih gula merah. Enak, saudaraku. Kacangnya belum habis, minum dengan wedang bajigur bercampur jadi gurih sekali. Makan kacang merah ini tidak akan berhenti sebelum habis. Betul? Jadi saya akan melanjutkan. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye.